Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab terjadi ataupun tanggal terjadi peperangan yaitu hari Sabtu pada tanggal 12 Ramadan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah pada hari Sabtu 12 bulan Ramadan. Dan di Madinah ditinggalkanlah Ibnu Ummu Maktum ala salati bin nas. Untuk menjaga kota Madinah adalah Ibnu Ummu Maktum. Kita sudah menyebutkan bagaimana kisahnya pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Ibnu Abdullah Ibnu Ummu Maktum inilah yang Allah menegur Nabi Muhammad SAW karena ajakan dakwah Nabi Muhammad kepada beliau. Nah, Nabi SAW sangatlah lapang dada beliau. Tak kala Nabi SAW bertemu dengan Abdullah Ibnu Maktum, Nabi mengatakan, "Marhaban, selamat datang wahai orang yang dengannya aku ditegur." Artinya Nabi lapang dada Nabi. Ya, kalau seandainya Nabi ingin menjaga reputasi Nabi, Nabi tidak menurunkan ayat tersebut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah menegur Nabi. Para sahabat tidak mengetahui, namun Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia Abdullah bin Ummu Maktum. Berapa banyak pasukan muslimin? Pasukan muslimin disebutkan 300 wa bid'atun asyara rajulan. Itu 315 ataupun 317, 319, 12-an ya, artinya 311-an. Dan di antara pasukan muhajirin ada 60-an. Di antara pasukan Ansar ada 240-an. Kemudian siapa saja yang tidak ikut dalam peperangan perang Badar? Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kenapa Utsman tidak ikut dalam perang tersebut? Khallafahu Rasulullah ala imratihi Ruqayyah binti Rasulullah. Karena pada waktu itu Utsman dibolehkan oleh Rasulullah untuk tidak ikut perang karena istrinya lagi sakit, yaitu Ruqayyah yang merupakan anak Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah itu Ruqayyah pun meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innama taghayyaba Utsman an Badrin, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulullah." Sesungguhnya yang membuat Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar karena dia menjaga anaknya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah. Faqala lahu Nabi, maka Nabi berkata, "Wahai Utsman, inna laka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu." Sesungguhnya engkau wahai Utsman mendapatkan pahala perang Badar dan juga mendapat sahmahu, yaitu bagian dari ghanimah. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana keinginan sebenarnya Utsman, namun dia juga dianggap ahlu Badar ataupun al-Badri. Kemudian di antaranya yang lain yang tidak ikut perang seperti Thalhah bin Ubaidillah, ya, karena Thalhah dikirim oleh Nabi Muhammad SAW yatahassasani khabar al-'ayyan, yaitu untuk menjadi mata-mata atau mencari jejak tentang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini tidak ada niatan untuk berperang. Hanya mereka untuk mencegah ataupun untuk menahan harta-hartanya orang-orang musyrikin Arab. Artinya Nabi memotivasi para sahabat untuk mengambil harta-harta tersebut, karena sesungguhnya harta-harta kaum muslimin sebelumnya telah diambil oleh mereka. Bahkan lebih banyak lagi harta-harta kaum muslimin. Tak kala itu mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan perhiasan dan lain-lain. Semua barang-barang mereka ditinggalkan, tidak dibolehkan oleh orang-orang musyrikin untuk dibawa. Oleh karenanya, karena ini merupakan situasi perang, maka Nabi memotivasi mereka untuk mencegah kafilahnya Abu Sufyan. Jadi perang sebenarnya tidak maksud untuk perang, hanya saja untuk mencegah kafilah ataupun perdagangan Abu Sufyan. Nah, di antara yang tidak ikut juga yang pertama Abu Lubabah Abdul Munzir Al-Ansari. Nabi SAW menyuruhnya untuk pulang tak kala sudah berada di Rauhah, wastaflafahu alal Madinah, dan dia juga menemani Abdullah bin
Dan jarak antara kota Madinah dan Badar sekitar 130 kilo ataupun 125 kilo. Artinya jarak yang sangat jauh ditempuh oleh para sahabat. Saya lihat tadi perjalanan kaki antara Banda Aceh ke Pidijaya, Merdu ataupun lebih. Nah, jadi tapi itu perjalanan kaki lumayan bagi seorang yang sudah berusia 52 tahun. Jadi ini luar biasa kekuatan daripada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tidak ikut diantaranya adalah Abu Umamah bin Tha'labah al-Ansari, yang tidak ikut karena tiba-tiba ibunya sakit, ya. Kemudian Nabi membolehkan dia untuk menemani ibunya, dan ibunya pun meninggal tak kala selesai perang Badar. Dan ada beberapa yang lain yang disebutkan dalam Sirah Nabawiyah yang mereka adalah tidak ikut perang, namun mereka juga mendapatkan pahala Badar. Kemudian siapa yang hadir namun tidak ikut perang? Dia adalah Anas bin Malik. Akhrajal Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya fil Mustadrak. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam Mustadrak. Su'ila hal syahidta Badran. Takkan ditanya kepada Anas, apakah engkau hadir dalam perang Badar? Faqala, maka beliau menjawab, Anas menjawab, wa inna aghibu an Badrin. Mau kemana aku pergi? Dia berkhidmat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ikut membawa senjata, namun di perang Badar tersebut dia berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW. Inilah dia Anas bin Malik, ya, yang bagaimana hidupnya berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sebutkan bagaimana tak kala ayahnya mengetahui Anas di pangkuan Nabi Muhammad SAW, ayahnya Malik meminta untuk kembali kepadanya, ya, namun Anas menolak. Saya lebih ikhlas untuk menjadi budak Muhammad daripada ikut kepada bapak, ya. Jadi ini khususnya bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ya. 10 tahun Anas bersama Nabi tidak pernah mengatakan apapun kepada pembantunya, ya, tidak pernah menyuruh kamu salah, kamu itu salah, dan Nabi tidak mengangkat suara kepada Anas. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian berjalanlah pasukan muslimun ke Badar, yang jaraknya tadi 150 km. Dan semua mereka adalah berjalan dengan kaki, karena memang tujuannya adalah untuk mencegah kafilah Abu Sufyan. Fakana Rasulullah wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Lubabah ya'taqibuna ba'iran. Jadi setiap 3 orang naik 1 unta, karena Nabi mengatakan siapa yang hadir saja, yang untanya ada di tempat tersebut di kota Madinah, maka dia boleh ikut. Yang ada kuda boleh ikut. Sedangkan para sahabat-sahabat yang lain yang ingin mengambil untanya di ujung-ujung kota Madinah, Nabi melarang. Nah, jadi Nabi tidak pernah menyuruh mereka untuk mengambil. Jadi siapa yang hadir ikut saja. Yang tidak punya tunggangan silakan, gak apa-apa. Jadi Nabi tidak memotivasikan, ya. Karena ingin maksud adalah mencegah kafilah Abu Sufyan. Nabi SAW, Abi Thalib dan Abu Lubabah naik 1 unta. Diriwayatkan bahwasanya an Ibnu Mas'ud qala, kunna yawma badrin kullu thalathati ala ba'iri. Pada hari peperangan Badar, kami naik 1 unta, 3 orang kami bagi-bagi. Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Maka Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah berkata kepada Nabi, nahnu namshi anka ya Rasulullah. Engkau naik saja, kami yang berdiri, kami yang jalan kaki. Jatahmu jalan kaki, biar kami aja yang jalan kaki. Begitu mulianya mereka ingin menghargai Nabi Muhammad SAW. Nabi, ya bagaimana? Subhanallah, ada kata-kata. Ya, hari ini kadang-kadang kita sama orang yang lebih tua ataupun mungkin guru kita, ya, anak mudaku seperti itu kurang. Subhanallah. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Faqala, ma antuma aqwa minni. Tidaklah kalian berdua itu lebih kuat dari saya. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Dan bukankah aku adalah orang yang lebih ingin pahala daripada kalian berdua? Subhanallah.
tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Kalian itu, Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, tidak lebih kuat dari aku. Dan kalian berdua ingin pahala banyak dan aku lebih pantas untuk ingin pahala yang lebih banyak. Subhanallah. Ini dengan tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Ya, adakah pemimpin kita hari ini seperti itu? Ya, bagaimana tamitah yang ini dibawa nggak masalah, dibawa sepatu-sepatu ramai. Nabi melarang, Nabi tidak suka seperti itu. Ya mungkin kalau sudah dibawa silahkan. Ya, saya melihat beberapa guru-guru kami di Mesir juga kadang-kadang memang tasnya dibawa beri, bukunya dipaksa, kadang-kadang tapi dipaksa ya terserah seperti itu. Tapi demikian tawadhu'nya mereka. Nah, tapi kalau kita hari ini sudah jadi guru, ketika dibawa sandal kita ataupun ketika dibawa tas kita berhasil jadi duduk. Kalau Nabi tidak seperti itu. Duduk. Nabi tidak mau duduk sebelum semua duduk. Bagaimana semua belum kenyang, mereka merasakan kelaparan, Nabi pun ikut lapar. Adakah pemimpin kita ingin maju seperti ini? Ingin kemakmuran negeri seperti itulah pemimpin. Pemimpin yang adil adalah kemakmuran bagi negeri. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana lapaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana tawadhu'nya beliau, dia mengatakan, tidaklah aku lebih kuat dari kalian. Aku lebih kuat dari kalian dan aku lebih perlu kepada amal ataupun perlu kepada harta lebih daripada kalian. Nah, diriwayatkan oleh dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW, bagaimana tawadhu'nya Nabi sampai sholat hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak kaki-kakinya itu bengkak. Maka dikatakan kepada Nabi, maka Sayyidina Aisyah pernah berkata, Alaihissallah, bukankah Allah ghufira laka, bukankah Allah telah diampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, ya Rasulullah? Nabi berkata apa? Simpel. Afala akunu abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Nabi saja yang sudah diampunkan dosanya, Nabi tetap mengatakan tetap sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Hadirin, apakah kita pernah sholat seperti itu? Ini Nabi yang sudah pasti dijamin surga, yang tidak mungkin pintu surga dibuka kecuali yang mengetuknya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi yang lain, pernah datang para sahabat, inna rahtan minas sahabat dhahabu ila buyutin Nabi. Saya melihat hadis beberapa hadis yang tentang mereka mau mengecek amalan Nabi. Jadi para sahabat ini ingin cek ketika Nabi sudah meninggal, nanya kepada Ummul Mukminin, karena yang paling tahu akhlak dan sifat dan perbuatan Nabi SAW di rumah adalah istrinya tentu. Karena istrinya paling tahu. Ketika ditanya apa yang dibuat oleh Nabi, fi amalil mihnah, Nabi membuat perbuatan-perbuatan seperti apa yang kami lakukan, tapi Nabi membantu istrinya juga di rumah, bukan sebagai bos nyuruh-nyuruh saja. Ya. Dan bahkan mereka bertanya apa yang dilakukan Nabi, bagaimana sholat Nabi. Tak kala Ummul Mukminin mengabarkan, maka ka'annahum tuqalluha, seolah-olah mereka menganggap amalan yang kita lakukan ini sedikit. Ya, mereka menganggapnya sedikit. Kata mereka, aina nahnu min Rasulillah, dari mana kita dari Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Rasulullah sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Faqala ahadu, maka berkata salah seorang di antara mereka, amma ana, mulai sekarang, karena dia sudah cek tadi amalan Nabi, ana fa asumun dahr fala afjir, mulai sekarang aku akan puasa selama-lamanya, tidak akan pernah berbuka. Yang satunya lagi berkata, amma ana aqumul lail fala ana, mulai sekarang aku akan bangun sholat malam dan tidak pernah tidur lagi, begadang. Para sahabat, saya kalau lihat amalan para sahabat ini memang ajaib, nggak ada apa-apanya. Berkata yang ketiga, faqala wa ana a'tazilun nisa, dan saya tidak akan menikah. Menurut dia menikah ini merepotkan, dengan Yuli istri belum ya, mungkin dia merasa merepotkan, sudah punya istri, sudah punya anak, mungkin kurang ibadah. Falamma balagha dzalika Nabi bayyana lahu khata'ahu, maka tak kala berita tersebut
didengar oleh Nabi Muhammad SAW dan sesatnya aliran mereka. Wa qala lahum, maka Nabi berkata, panggil semua mereka, wahai para sahabatku, innama ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada Allah. Siapa lagi kalau bukan aku? Dan Nabi kasih bukan sombong, dan kasih mereka pencerahan. Walakinni aqumu wa anam wa asum. Akan tetapi aku salat malam dan terkadang aku tidur. Wa asum wa afiru, terkadang aku puasa, terkadang aku buka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita-wanita. Kata Nabi kuncinya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Artinya Nabi realistis. Manusia membutuhkan wanita, manusia membutuhkan untuk istirahat, badannya punya haknya. Membutuhkan juga terkadang kita sholat malam kuat, terkadang 2 rakaat saja, terkadang 5 menit. Seperti itu. Tapi itulah yang lebih mulia daripada mereka yang ekstrim dalam beragama. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW juga memotivasikan para sahabat. Nabi pun ingin pahala, jelas-jelas Nabi sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kemudian ketika mereka pergi ke Badar, Nabi SAW amara bil ajrasi an tuqta'a min a'naqil ibil. Nabi menyuruh memotong kalung-kalung yang ada di, ataupun kalung tersebut ada bel, ting ting ting, ada bunyi seperti itu, disuruh potong sama Nabi SAW. Disebutkan ada beberapa alasan, diantaranya biar mudah sang unta tersebut berjalan. Tapi sebagaimana perkataan Imam Malik, bahwasanya Nabi SAW khawatir itu adalah jimat. Jadi karena pada zaman dahulu orang-orang sering meletakkan kalung-kalung. Kalau hari ini saya nggak tahu, kalau ada kucing-kucing yang di kalung mungkin bukan jimat, itu pertanda saja ya. Itu pertandanya kucing yang bericoli tetangga seperti. Tapi Nabi menyuruh berbau-bau sirih tersebut untuk dilepaskan karena ini berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan pasukan musyrikin. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, artinya dia meyakini ada faedah dari kalung tersebut, maka dia telah bersekutu kepada Allah. Artinya ini hati-hati ya. Hati-hati sekali, artinya sedikit pun disedikan kita harus berhati-hati sekali. Kemudian berapa jumlah pasukan muslimin yang ikut, yang artinya yang naik kuda atau naik unta? Nah, yang naik kuda hanya 1 orang. Mimman syahidaha farisan ghairul Miqdad, hanya Miqdad al-Aswad, bin Aswad. Al-Aswad ini adalah bapak angkatnya. Namun setelah turun surat Al-Quran, surat Al-Ahzab, dilarang menyebut nama bapak angkat. Kemudian dia dikenal dengan Miqdad al-Amr. Jadi pasukan muslimin sangat-sangat lemah. Yang pasukan naik kuda hanya 1 orang. Karena Nabi, ayo segera berangkat. Jadi nggak ada tunggu-tunggu lagi untuk menyerang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan tak kala itu Abu Sufyan membawa harta dagangan Quraisy yang sangat banyak, melimpah ruah. Makanya Nabi mengatakan mudah-mudahan itu bisa menjadi harta kita semua. Ini orang orientalis sebagian mengatakan ini Nabi Muhammad perampok. Karena situasi perang, dan bahkan waktu itu tidak ada yang mengatakan Muhammad perampok. Karena memang suatu situasi lagi perang, situasi lagi peperangan. Bahkan orang musyrikin sudah merampok dulu, yang lebih banyak. Dan harta yang dibawa Abu Sufyan kala itu diantaranya adalah unta yang sangat banyak, kemudian barang-barang dagangan, dan diantaranya disebutkan 200 kg emas. 200 kilo emas. 1 gram emas hari ini berapa? 6 juta, 7 juta. Kalau 200 kilo berapa duit? Berapa miliar? Miliaran ya. Masya Allah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengecek pasukan. Mengecek pasukan siapakah yang boleh ikut, siapakah yang tidak ikut. Diriwayatkan oleh dalam hadisnya Imam Bukhari yang Al-Bara, istasgharani Rasulullah wa ana wa Ibnu Umar farudinna yawma Badr. Aku tak kala itu masih kecil, aku dan Ibnu Umar, kata Barwa bin Azib, maka ketika
Nabi melihat aku masih kecil, maka aku disuruh pulang. Subhanallah, anak-anak kecil ikut perang, ikut untuk membela Nabi. Subhanallah. Dan di antara yang disuruh pulang oleh Nabi, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Barra bin Azib, Rafi' bin Khulaid, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Arqam, Zaid bin Sabit, masih kecil semua, belasan tahun disuruh pulang. Belasan tahun masih disuruh pulang. Subhanallah, semangat anak-anak dahulu ini masih belasan tahun sudah siap, dia pengen melihat siapa nih Abu Sufyan, dia ingin menjegat, kalau bisa perang dia perang Badar ikut juga. Dan ada satu kisah yang bernama Umair bin Abi Waqqas, adik kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan dalam perang itu, ra'aitu akhi Umairan qabla an yu'riduna Rasulullah yatawalla. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat adiknya Umair tak kala itu berusia sekitar 16 tahun. Dia melihat adiknya kayak sembunyi-sembunyi ikut perang. Maka dia berkata, kenapa engkau seperti itu? Inni akhafu ayyawani Rasulullah. Ada tadi udah disuruh pulang anak kecil. Dia takut, saya takut Nabi suruh pulang saya. Nabi Fayastasghirani fayarudani. Maka Nabi mengecilkan saya, bilang saya anak kecil, maka saya pun disuruh pulang. Maka kemudian Nabi pun akhirnya bertemu, melihat. Fastasgharahu, maka dibilang, kamu masih belasan tahun, pulang, irji, pulanglah kamu, bukan waktunya kamu ikut perang. Fabaka Umar, maka dia pun menangis. Kecil semua, kisah sahabat luar biasa, menangis. Menangis. Maka ketika menangis, Nabi pun kesian. Dia udah 16 tahun, 16 tahun mungkin SMA kelas 1. Tadi disuruh pulang, sudah kuat sebenarnya. Tadi disuruh pulang Nabi. Maka dia menangis melihat semangatnya yang luar biasa. Akhirnya Nabi pun membolehkannya. Subhanallah, zaman dulu mungkin didikannya beda kita. Anak-anak kita semangat juga perang, tapi game online. Pulang main game. Zaman Nabi, sahabat luar biasa. Maka kata Sa'ad, fakuntu a'tiru lahu hama'ila sayfihi fi sigharihi. Maka tak kala itu aku pun yang mengikat alat-alat perangnya, dan aku pun yang membantu memakaikan baju perang. Maka fabutila Umair fi ghazwati Badar. Maka dia pun akhirnya tak kala masuk ke medan peperangan, dia pun meninggal dunia. Wa umruhu 16 sana, dan umurnya tak kala itu 16 tahun. Kemudian Nabi SAW membagi pasukan. Artinya Nabi pakai siasat tauzid al-qiyadah. Adapun Nabi SAW memberikan bendera tertinggi kepada yang bendera itu bendera putih kepada Mus'ab bin Umair. Masya Allah, ini Nabi luar biasa ya, dengan Allah membuka pintu ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat banyak sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar. Tapi Nabi memberikan liwa al-a'zam, bendera tertinggi kepada Mus'ab bin Umair, karena berkat dakwah Mus'ab bin Umair, seluruh kota Madinah beriman. Subhanallah, ya, beriman karena dakwahnya Mus'ab bin Umair ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ceritakan kisahnya. Singkat saja, dia adalah aktoru ahli Makkah, orang yang paling harum di kota Makkah, paling kaya. Namun tak kala masuk Islam, orang yang melihatnya nangis. Mus'ab gak nangis, biasa saja. Tapi tak kala mereka melihat tangannya, kaki-kakinya bersisik-sisik, kemudian bajunya satu ditambal-tambal, orang yang melihatnya menangis. Ya, namun beliau tetap teguh, karena beliau adalah orang kaya, yang paling kaya. Bagaimana saat dimanjakan oleh ibunya, akhirnya tak kala masuk Islam, semua fasilitas ditahan oleh ibunya. Maka ini dari Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi juga membagi pasukan-pasukan kecil, di antaranya adalah pasukan Muhajirin, bendera yang lain dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan pasukan Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz inilah yang juga nanti kita sebutkan bagaimana tak kala perang Khandaq, tak kala meninggal dunia, arasnya Allah bergetar meninggalnya Sa'ad. Hanya hidup beberapa tahun, namun seluruh Bani Ashhal masuk Islam gara-gara dakwah Sa'ad bin Mu'adz, dan tentu pahalanya kepada Mus'ab bin Umair
Tak kala itu ketika mereka sudah berjalan, maka Nabi pun melihat bagaimana lemahnya pasukan muslimin. Lemahnya pasukan muslimin. Nabi berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, mereka ini tidak ada alas kaki. Tidak ada alas kaki. Terkamar masih betul-betul miskin. Mereka tidak punya sendal, tidak punya alas kaki. Fahmilhum, maka berikanlah mereka kekuatan, ya Allah. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka tidak punya pakaian, melainkan itu dah robek-robek pakaian mereka. Faksuhum, maka berilah mereka pakaian. Allahumma innahum jia'un fa'asbihum. Ya Allah, mereka itu lapar, ya Allah, maka kenyangkanlah mereka. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW, tak kala itu adalah bulan Ramadan, Nabi menyuruh mereka untuk membuka puasa. Pernah tidak ada sendal, pakaian mereka seadanya, kemudian diterik matahari juga. Mereka berpuasa. Nabi realistis, Nabi menyuruh mereka untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Kunna nahzu ma'a Rasulillah fi Ramadan." Kami berperang dengan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Fa minna shaim wa minna al-muftir. Ada di antara kami yang puasa, ada yang di antara kami yang buka puasa. Jadi Nabi suruh buka, yang mampu buka, yang mau puasa silahkan puasa. Maka tidak ada orang puasa yang enggak suka sama yang puasa, yang berbuka tidak ada yang tidak suka sama orang yang berbuka. Ini subhanallah. Ya, mereka melihat siapa yang buka baik, siapa yang tidak buka juga baik. Maka bagaimana nih kisah para sahabat? Mereka masih ada yang berpuasa tak kala itu. Nah, diriwayatkan dari Imam Muslim, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kisah Umair bin Humam. Jadi tak kala itu Nabi SAW memotivasikan para sahabat untuk berperang. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh." Segeralah kalian menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Faqala Umair bin Humam, maka Umair bin Humam berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ardh." Surga seluas langit dan bumi. Nabi berkata, "Na'am." Maka kemudian dia pun berkata, Bakhit ini takjub. Kemudian dia berkata, "Fa'akhraja tamarati min qarni." Maka dia keluarkan kurma yang dia kunyah tadi. Dia berkata, "La in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah." Subhanallah. Iman para sahabat. Ini kalau aku makan sisa kurma tersebut sampai selesai, maka hidup masih panjang. Dia ingin segera ke medan perang. Subhanallah. Para sahabat diri. Farama, maka tak kala itu dia pun ikut perang dan dia melempar kurma tersebut, kemudian dia pun meninggal fisabilillah. Untuk menghabiskan satu kurma saja. Jadi semangat para sahabat luar biasa diri. Baik, demikianlah kajian sirah nabawiyah pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi tentang kisah perang Badar, karena masih panjang jadi dirahmati Allah SWT. Nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana mimpi bibi Nabi Muhammad SAW yang bernama Atikah. Yang mimpi tersebut membuat orang-orang musyrikin Arab dan kabilah Abu Jahal ketakutan. Inilah insyaallah kisah perang yang sangat menarik, yang penting kita kaji karena di sini adalah banyak hukum ataupun pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapat dari kisah perang Badar. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, bagaimana sulitnya hidup mereka. Sebanyak apapun ujian kita hari ini, tidak sebanyak mereka. Bagaimana mereka sangat bersusah payah. Ya, mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan baru mengenal mereka kenyang itu tak kala mereka Allah membukakan Khaybar. Artinya bertahun-tahun, belasan tahun mereka tidak pernah istilah kenyang. Bagaimana makanan kita hari ini, di kulkas kita hari ini penuh dengan makan yang banyak. Bagaimana satu hari saja ujian kita kemarin di Aceh, orang-orang ingin menyetok barang-barang, menyetok semuanya. Ya, tidaklah kita melihat, kita ketakutan lapar, ketakutan miskin, ketakutan tidak punya apa-apa. Namun mereka sahabat ridwanullah alaihi, mereka bertahun-tahun, bahkan bagaimana istri-istri Nabi itu tidak memiliki
yakin bahwasanya Al-Qadir huwa Allah. Allah lah yang berikan mereka. Karena innal hayatul akhirah, sesungguhnya kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Demikianlah hadirin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa